Yang jelas rajin-rajin aja lah berusaha gitu. Iya. Cari peluang. Kita laki-laki loh harus bermental baja. Nggak Iya. boleh tulang punggung jadi tulang rusuk. Masa istri yang harus cari uang? Anda lah Iya. yang cari uang. Oke, jumpa lagi dengan kita Panjul Uye dan Medi Broni Solusi Utang MB. Pada pembahasan kali ini kita akan coba bertanya-tanya sama Medi Broni gimana pendapat dan solusinya tentang permasalahan rumah tangga. Suami tidak bekerja, istri diam-diam melakukan pinjol. Setelah kejadian itu, pinjol gagal bayar dan akhirnya suami mulai kepo. Orang banyak datang ke rumah, banyak telepon masuk. Ya begitu kan Medi? Benar. Iya. Akhirnya si istri panik, suami mulai bacot. Jadi gimana caranya Medi Broni menjelaskannya dan menanggapinya dan mengasih solusinya? Oke, kita dengarkan. Persilakan Medi Broni. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya semuanya buat teman-teman yang ada di YouTube Panjul Uye? Mudah-mudahan sehat selalu ya semuanya ya. Dan jangan lupa juga disupport ini channel Bang Panjul Uye. Yes. Atau Udah Panjul Uye. Oke. Betul. Tentang permasalahan soal suami ngutang istri ya. Istri Ngutang di pinjol Ya. dengan tujuan untuk mensupport keuangan suami. Betul. Untuk mensupport keuangan suami. Habis itu tiba-tiba terjadi bentrok. Ya. Bentrok, mungkin suaminya kesal, Ya. sehingga langsung nekat mau mengakhiri suatu rumah tangga itu ya. Betul. Oke. Jadi ini untuk para suami dimanapun Anda berada, terutama yang ada di channel Panjul Uye, ini saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi dari istri ketika dia melakukan hutang-hutang di dalam rumah tangga tanpa sepengetahuan Anda. Bisa terjadi mereka terjebak di pinjol atau di hutang rentenir ataupun juga di hutang-hutang konvensional tanpa sepengetahuan dari kita sebagai suaminya. Mungkin kalau kesal dan Banjul pastinya kesal ya. Ya. Suami mana yang tidak marah dengan istrinya yang selalu tidak mau terbuka, tidak mau bercerita apapun tindakan yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Tapi di sisi lain kita juga harus paham sebagai suami juga semua yang dilakukan oleh istri sebenarnya ini tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai suami dan Banjul. Ya, betul. Pertama, mungkin selama ini kita beranggapan semua nafkah yang kita berikan itu sudah cukup. Mulai dari biaya dapur, biaya kehidupan sehari-hari itu sudah mencukupi. Tapi coba kita introspeksi diri lagi, kita ngasih biaya untuk istri atau nafkah untuk istri berapa per hari? Dan berapa biaya yang ditanggung dalam rumah tangga? Contoh biaya dapur, biaya sabun dan segala macam. Ya, gitu. biaya Dan anak sekolah. Biaya anak sekolah Ya. gitu. Jadi ketika ada istri yang mencoba ingin mensupport keuangan suami, mungkin jalur mereka salah ya. Iya. Harusnya kan nggak terjadi juga dengan sampai hutang-hutang. Gitu. Tapi kita sebagai suami nggak perlu juga kesal, nggak perlu juga marah. Boleh-boleh aja kita menasehati dapat Banjul. Iya. Kita nasihati istri supaya jangan sampai ngutang. Kalaupun ada sesuatu hal yang harus dilakukan dalam rumah tangga, minimal komunikasi harus lancar. Iya. Komunikasi harus lancar ya. Tapi kita sebagai suami jangan cepat-cepat mengambil suatu keputusan. Terkadang saya dengar juga seperti ini, Pak Jul. Banyak dalam rumah tangga itu, ketika ada kesalahan dari istri, sang suami langsung mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Iya. Ini Betul. adalah tindakan yang nggak bagus gitu. Iya. Karena kesalahan yang terjadi dari istri kita tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai suami. Iya, betul. Mungkin saja kita ngasih biaya atau nafkah dengan istri kita sebanyak 100.000 per hari, itu tidak mencukupi. Apalagi kita ada tanggungan anak 1 atau 2 orang. Ditambah Iya. perekonomian saat ini dapat Banjul. Iya, betul. Biaya beras berapa? Iya. Biaya untuk kehidupan sehari-hari berapa? Biaya anak berapa? Coba kita tanya dulu. Dan kita juga sebagai suami harus pintar-pintar menilai istri ya. Situasi istri kita kalau dalam seperti ini seperti apa? Dalam keadaan begini seperti apa? Kita harus tahu dan kita harus rajin berkomunikasi dapat Banjul. Iya, betul. Jangan sampai kita miskomunikasi, kan kebiasaan dari kita laki-laki ini kan jarang untuk berkomunikasi. Kalau kita sudah sampai rumah, kita udah capek, istri bercerita, terkadang kita nggak nanggapi.
Iya. Ya, nggak kita tanggapin, nggak kita respon. Jangan sampai seperti itu. Tapi di saat Anda sudah sampai di rumah, mungkin badan Anda sudah terasa agak enak, paling tidak berkomunikasi. Dek, ada apa dek? Iya. Dek, gimana dek? Sehari-hari. Supaya jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang seperti ini. Dan suami istri pun tidak takut-takut untuk ngomong sesuatu kepada kita dapat juga. Iya, itu. Jadi kurang lebih buat teman-teman semuanya, kalau misalnya Anda menemukan tiba-tiba Anda ditagih nih oleh debt collector, ternyata itu hutang istri Anda. Anda tidak dikasih tahu sama sekali bahwa istri kita ada hutang. Otomatis kita kesal. Jangan buru-buru dengan mengatakan cerai, talak, tapi kita cari tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya. Kenapa istriku melakukan seperti itu? Dan kita sebagai suami seharusnya harus berpikir juga dan harus bekerja juga seharusnya kan. Harusnya. Kan terjadi pinjol ini gara-gara istri ngutang pinjol, ngutang sana sini kan dia mau support suami karena suami nggak kerja, malah nggak kerja, istri ngutang, bacot pandai pula. Iya, jadi gini, jadi buat para suami kan kita juga kebanyakan tidak pinjol ya. Kalau yang saya temui sebagian kecil, ini nggak sebagian besar. Banyak juga yang laki-laki itu berjiwa pemalas dan pinjol. Iya. Kebanyakan istri yang menjadi tulang rusuk itu sudah berubah jadi tulang punggung. Iya. Harusnya ini kan nggak bagus gitu. Iya. Kita sebagai suami, makanya sebelum kita melangkah ke rumah tangga, kita harus mapan dari pekerjaan dan mapan dari pemikiran. Jangan hanya mengikuti nafsu juga. Iya, itu. Ya. Seharusnya sebagai suami berpikir juga kan dari manakah uang didapatkan sama istri kita ini. Kenapa kita bisa makan hari ini dan kenapa anak bisa jajan hari ini, seharusnya ditanya dari mana dapat uangnya. Kita mikir juga gitu kan. Itu. Sementara biaya yang kita kasih cuma sekian, biaya yang kita kasih cuma sekian loh. Kok dia bisa ini? Kok bisa dia beli beras? Gitu. Kita kan tanya, dek, ada apa dek? Mau dapat duit dari mana? Kan wajar kita bertanya gitu. Itu. Jadi jangan kita hanya diam diri, kan kebiasaan dari teman-teman. Kalau sudah mendapatkan chat WhatsApp, tiba-tiba ada penagihan di handphone istri, ditengok langsung marah-marah, langsung jatuhin talak. Itu nggak benar ya cara-cara seperti itu. Tapi nasihati dulu, nasihati, ajari. Karena yang dilakukan istri itu kesalahan kita sebenarnya. Kenapa kita tidak memenuhi nafkah dia secara lahir? Kenapa kita hanya memenuhi nafkah secara batin? Berarti kan orang ini belum matang secara finansial. Itu. Dia hanya matang secara pemikiran saja karena dia mungkin sudah takut nih tidur sendiri akhirnya nikah kan gitu. Itu nggak wajar gitu loh. Makanya kalau Anda mau berumah tangga harus matang secara lahir dan batin secara finansial juga penting. Jadi intinya gitu ya. Jadi sebagai suami walaupun dia menganggur seharusnya koreksi diri dan komunikasi juga sama istri. Iya, kan? Introspeksi diri juga kita gitu loh. Jangan kita cepat memponis, wah ini istri nggak bagus ini kita buang aja nih. Jangan sampai kayak gitu. Tapi paling tidak kita berpikir dulu ke depan, ke samping, ke kiri, ke kanan. Kita lihat dulu bagaimana ini, apa yang sedang terjadi. Begitu kita sudah mendapatkan jawaban, nasihati. Tapi jangan dicaci maki dan dihina. Apalagi sampai diceraikan, jangan dapat juga. Karena kesalahan itu real dari kita dapat juga. Seandainya dari awal kita memenuhi nafkah dia secara lahirnya, ya kan mungkin duit 100.000 per hari dengan tanggungan anak 3 orang rasanya nggak cukup dapat juga. Memang nggak cukup. Itulah kesalahan kita. Tapi karena tingkat kemampuan kita cuma sampai segitu dan istri berhutang tujuannya untuk mensupport juga keuangan keluarga, ya mungkin caranya aja yang salah yang harus kita luruskan. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu dan seperti itu ya Medi. Ya. Jadi intinya kita sebagai suami ya jangan boleh nganggur tapi jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Yang jelas apa yang didapatkan istri kenapa bisa kebutuhan sehari-harinya terlengkapi sama dia sementara kita nganggur nggak kerja. Tahu-tahu pas utang datang orang nagih kita marah-marah pula. Itu nggak boleh. Berarti kan egois kita kan egois gitu. Jadi kalau walaupun keadaan kita nganggur, ya paling tidak berusaha lah gitu loh. Yang berusaha aja nggak wajib berhasil, apalagi Anda cuma ngangkang-ngangkang kaki di rumah, ya nggak akan ada rezeki gitu. Betul. Ya, yang jelas rajin-rajin aja lah berusaha gitu. Cari peluang. Kita laki-laki loh harus bermental baja. Nggak boleh tulang punggung jadi tulang rusuk, masa istri yang harus cari uang. Anda lah yang cari uang. Nah, jadi intinya gini ya Medi. Bekerjalah, carilah pekerjaan, dapatkan uang dan bayar utang pinjol istri. Boleh. Kalau masih mampu nggak ada masalah. Kita bayar hutang itu wajib. Bayar hutang itu wajib.
Tapi bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Tapi kalau nggak mampu jangan sampai gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang ya. Iya, Berarti gagal bayar ya. Gagal bayar. Nah, Iya. itu yang paling tepat gitu loh. Jadi daripada kita gali lubang tutup lubang, mendingan gabai tadi udah bener. Iya, Gagal iya. bayar. Gagal bayar. Gitu. Ya, begitulah Murni. Oke. Dan penonton semuanya, nanti kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Semoga video kali ini ada yang bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Medi Brownie dan Panjur Uye. Ini kita bakalan lanjut next video ngopi kita. Ngopi, ngobrol pintar.